Lisa. Hai, Sorry ya, hai, aku hai agak Ellen. kepanjangan ngomong-ngomongnya tadi, kelupaan. Oh, nggak apa-apa, nggak Kebablasan. apa-apa. Oke, mungkin agak diturunin dikit kameranya, Diturunin dikit ya. ya biar kelihatan lebih jelas. Oke, nah teman-teman Nggak semuanya saya mau bisa sih. kenalin siapa sih Cici cantik di depan saya malam hari ini. Udah pas kok, udah oke, udah good. Udah ya? Oke, Ya, oke. siapa sih Cici cantik depan saya malam hari ini? Beliau adalah Ibu Merlisa Trisno, senior analis dari CLSA yang analisisnya tuh keren banget ya, sangat dalam dan juga sangat profound gitu. Nah malam hari ini kita mau belajar banyak dari Ci Merlisa. Ci Merlisa, kita mau nanya-nanya nih tentang market nih, gimana outlook-nya Ci Merlisa tentang kondisi market saat ini yang masih sideways terus. Ini bakalan membaik atau enggak? Terus kapan sih kira-kira membaik? Oke. Thank you banget sebelumnya, I think opportunity-nya ya, Ellen ya. Mungkin kalau ngomongin market, kelihatannya sekarang fokusnya lagi, kalau untuk near term ini lagi pada ngeliatin first quarter result kali ya. Mungkin I think bisa di-highlight several points juga untuk first quarter ini. Kenapa penting? Ya karena mungkin kalau kita bandingin sama base tahun lalu kan belum COVID ya. Jadinya mungkin secara year on year memang growth-nya bisa dibilang bisa kelihatan real growth situation-nya seperti apa. Itu satu. Dan yang kedua, ini penting untuk ngelihat apa kedepannya ini bisa ada upgrade potensial gitu ya untuk market. Apa ada kemungkinan sektor-sektor mana yang bisa beat expectation. Kebetulan sekarang yang baru keluar kan banyak kan masih banks ya. Dan banks masih cukup oke juga sih resultnya, kelihatannya beberapa big banks juga inline or beat expectation. Terus mungkin yang ketiga, aku sih ngelihatnya untuk market ya near term katalisnya selain earnings ini udah pasti kalau di second half ya semuanya juga udah denger ya terkait sama digital gitu kan, new economy, mungkin ada potential IPO. Makanya mungkin marketnya sideways ya karena earnings upgrade potensialnya juga kelihatannya cukup limited gitu ya. Oke. Itu sih Kalau paling. kalau Bu Merlisa sendiri kalau ngelihat market saat ini tuh sektor yang bakalan potensial ke depan apa sih? Oke, mungkin kalau ngomongin sektor, karena kebetulan aku kan covernya memang consumer sama healthcare ya. Jadi dilihat dari result potensial, kalau mau ngomong balik lagi sebenarnya semua tergantung ekspektasi ya. Kalau ekspektasinya udah tinggi, walaupun resultnya pada ujungnya nyampe dan growth-nya bagus, tapi memang sebenarnya ya udah expected gitu ya. Itu mungkin kejadiannya di sektor retail ya yang seperti itu ya. Karena kelihatannya tahun lalu itu masanya retail sektor itu cut operating expense. Jadi memang operating expense-nya udah rendah banget. Nah, begitu revenue-nya mulai naik karena udah reopening, jadinya boleh dibilang tahun ini harusnya growth-nya super strong gitu ya secara year on year, apalagi nanti di second quarter karena tahun lalu kan base-nya rendah sekali. Tapi ya aku rasa sih itu udah expected ya, jadi mestinya nggak bisa dibilang itu bakal beating expectation. Mungkin yang aku lihat malah ada potensi, memang balik lagi kayak Ellen bilang tadi ya, tergantung COVID-nya nih. Memang resiko paling besarnya adalah kalau COVID-nya ini ada mutasi ya kan. Kayaknya Menteri Kesehatan kita Pak Budi baru announce juga nih, udah ditemukan juga ya beberapa kasus. Kebetulan kemarin kita juga sempat ngobrol sama hospital player, itu juga memang mereka mulai bilang 1-2 minggu belakangan mulai ditemuin lagi kasus yang beda. Jadi treatment yang dipakai sebelumnya mungkin nggak bisa efektif lagi untuk nyembuhin pasien-pasien ini gitu ya. Yang ditakutin kuncinya nih Lebaran sih ya, mudik ini ya. Kalau memang benar-benar execution-nya bagus, penerapannya strict, ya mungkin itu masih bisa ke-handle ya COVID case kita. Tapi kalau memang pada kenyataannya di lapangan nanti agak berantakan, menurut aku sih malah ada potensi untuk masuk ke sektor healthcare gitu ya. Karena mungkin healthcare ini yang paling tadinya orang udah expect, oh mungkin semuanya udah dianggap second half udah pasti turun gitu COVID case karena kan udah ada mulai vaksin, terus dilihat sekarang trennya juga udah mulai turun.
Memang April sih mulai turun sih. Even ngobrol ke hospital, April itu memang secara month on month dibandingin peak di Februari itu mungkin bisa turun 20% ada sih ya. Tapi memang 1-2 minggu terakhir ini ya itu muncul new variant ya mereka bilangnya. Gitu sih. Jadi ya aku pikir kalau dibandingin sama ekspektasi yang mungkin lebih buruk dari ekspektasi, aku pikir itu staple sector gitu ya. Dan kalau untuk yang mungkin bisa beat expectation, yaitu healthcare sih. Iya, kalau untuk online shopping e-grocery trend, judul kita malam hari ini, menarik banget ya, Bu Merlisa, kenapa angkat tema ini gitu? Online shopping, e-grocery trend, terus sama apa sih sebenarnya yang nanti kedampak? Pasti kan ujung-ujungnya ditanya itu gitu. Ya mungkin karena aku suka belanja juga ya, jadi udah pasti gara-gara pandemi kan semuanya jadi serba online, terus juga ngelihat kok tren-tren e-commerce belakangan kelihatannya mereka nge-push banget gitu ya untuk grocery. Memang masuk akal banget ya kenapa mereka push grocery ya, karena secara percentage dari spending kita gitu ya, customer untuk mass marketnya Indonesia, bisa dibilang hampir setengahnya itu masuknya kan ke F&B sama tobacco ya. Jadi memang mereka juga kalau dilihat dari purchase frekuensinya kan sering ya, kalau grocery kan orang belanja bisa weekly, bi-weekly atau ya mungkin bulanan, tapi udah pasti generalis sih pasti lebih sering daripada fashion gitu ya. Jadi ya aku angkat tema ini karena memang ini Indonesia diharapin jadi negara yang paling kuat dari sisi online shopping sustainability-nya gitu ya. Jadi maksudnya dibandingin sebelum COVID sama sesudah COVID, itu dibandingin across Southeast Asia market, Indonesia ini yang online habit-nya dianggap paling sustain gitu. Jadi makanya cukup menarik kenapa akhirnya bermunculan juga kan grocery focus platform ya, kayak mungkin pasti Ellen juga mungkin pernah pakai ya, Sayur Box, Tani Hub gitu ya, Segari. Nah ini Di Solo nggak ada sih. terus, oh enggak ya? Belum, di Solo belum. Oke. Oke. Gitu sih. Ya trennya banyak nih ya, maksudnya sebenarnya diskusinya bisa super panjang. Tapi pada intinya sih aku expect memang trennya ini cukup sustain dan mungkin salah satu key growth drivernya itu free shipping subsidy. Dan karena free shippingnya ini masih lanjut ya, apalagi internet giants ini goalnya berikutnya adalah untuk lower tier cities gitu ya. Jadi kan sekarang kayaknya mereka masih banyakkan penetrasinya di big cities ya, untuk pegang untuk ngelihat to win Indonesia harus win juga di lower tier cities, dan makanya ya perangnya masih panjang, dan aku ngelihat grocery company dan retail company-nya yang memang harus adapt, dan nggak cuma adapt sih, mungkin mesti adapt fast gitu ya. Jadi kalau mau ngomongin stok Ellen, ya udah pasti sih yang direct play nanti upcoming IPO-nya ya, mungkin gak usah disebut brand, udah Sebutin lah. tahu deh ya. Depannya huruf apa? Ya si inilah ya, maksudnya Gojek Tokopedia inilah, si GoTo ya mungkin ya ngomongnya ya disingkatnya sekarang ya. Ini udah pasti jadi salah satu direct play-nya. Tapi kalau mau ngomong indirect, mungkin kan semuanya nggak sabar. Jadi kalau sekarang yang bisa dibeli apa gitu. Kalau mau ngomong indirect sih memang logistik boleh ya. Logistik jadi salah satu yang harusnya bisa benefit juga growing together. Beberapa mungkin logistik company yang salah satunya dipunyain sama Tokopedia kayak Anteraja gitu ya, Asa. Itu juga bisa benefit sih mestinya. Dan kalau dari retail company sendiri, aku ngelihat minimarket jadi salah satu yang bisnis modelnya relatively sustainable, Alfamart. Dan untuk hypermarket sebenarnya cukup kena kanibalisasi ya in general. Tapi kalau mereka memang cukup agile dan bisa adapt, apalagi sekarang kalau memang benar itu hypermart dibeli Gojek gitu ya, harusnya kan memang kolaborasinya bisa lebih panjang, ya itu juga bisa jadi salah satu play-nya sih. Oke. Ya kalau ngelihat dari
dari apa ya, saya ngomongnya sebaran ya. Sebarannya sendiri kalau untuk e-groceries ini kan kalau kita lihat belum ngejangkau semua daerah. Nah saat ini tuh gimana progresnya gitu? Apa cuma di Jakarta aja atau udah sampai ke mana dan gimana nanti bakalan progresnya ke depan? Kalau mungkin dipisahin dulu ya diskusinya kalau mau ngomong grocery focus platform yang kayak tadi aku bilang ya mungkin termasuk Happy Fresh walaupun ya menurutku Happy Fresh itu sebenarnya lebih ke bridging aja antara retail channel sama kan consumers gitu ya bukan beli dari supplier langsung gitu kan. Kalau mau ngomong grocery focus platform, memang mereka masih banyak kan di Jakarta dan ya mungkin Greater Jakarta dan big cities ya boleh dibilang pasti mainnya di top tier. Lebih karena logistik challenge juga sih, Ellen ya. Jadi memang mereka butuh kolaborasi sama internet giants ya. Selain memang user acquisition-nya kan juga mahal dan kita ngelihatnya ya adoption-nya untuk big cities itu lebih cepat karena average order value-nya juga lebih tinggi gitu sih. Oke. Jadi aku manggilnya Cici atau Ibu ya? Aku manggil Cici Nggak aja deh. usah manggil nama aja, aduh. Merlisa. Oke. Ya, Ya, Melisa. Jadi kalau kita bicara tentang perusahaan teknologi, saya nge-live dengan beberapa narsum akhir-akhir ini kita banyak ngomongin tentang perusahaan teknologi, baik listed maupun non-listed yang berpotensi untuk IPO juga baik di Indonesian stock market maupun US stock market seperti contohnya seperti GoTo tadi dan juga kemungkinan Bukalapak kita nggak tahu juga ya beritanya juga masih belum ini. Jadi kalau yang listed sendiri seperti contohnya perusahaan teknologi seperti contohnya Asa, kemarin juga ada ngobrol dengan Mahaka Radio, terus kemudian yang paling banyak disebut-sebut akhir-akhir ini adalah MTech gitu. Nah kalau mungkin ini agak-agak out of topic sedikit dari grocery, tapi masih ada kaitannya dengan digital, termasuk juga dengan Arto, bank digital gitu. Nah kalau Melisa melihat saham-saham digital yang terutama yang udah listed dulu di bursa, saat ini prospeknya gimana sih baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang? Sebenarnya kalau mungkin dari saya sedikit ya sebelum dijawab oleh Merlisa, saya melihat bahwa prospek untuk saham-saham digital ini dalam jangka panjang sangat menarik sekali karena ya tren digital akan terus berlangsung dan akan menjadi satu game changer. Tapi kadang-kadang investor tuh kayak investor atau trader atau gambler atau whatever whatever the name ya nggak bisa ngelihat secara jangka panjang gitu. Jadi kayak hari ini MTech itu turun 5,65%. Secara technically memang jelek dan kita exit tadi kalau untuk lihat technicalnya. Tapi saya percaya untuk dalam jangka panjang tuh story-nya masih menarik. Nah saya nggak tahu nih, mungkin Melissa bisa ngelengkapin dari sisi fundamental atau technical or whatever you want to share. Oke, mungkin ya bedanya Bukalapak sama ya head-to-head kompetitornya ya mungkin seperti Tokopedia sama Shopee itu memang Bukalapak kelihatannya lebih advance dari sisi monetization ya, maksudnya dia lebih fokus ke profitability daripada burning money untuk ngejar market share yang super aggressively gitu. It can be good and bad, ya depending how you look at it. Maksudnya, apakah udah wise untuk sekarang ini fokus ke profitability gitu ya? Obviously itu tough answer. Tapi memang kalau dilihat untuk GMV atau mungkin nanti valuasi saat listing, gimana Bukalapak itu bisa unlock value untuk MTech. Sebenarnya potensinya harusnya masih ada ya, masih panjang karena kan Bukalapak ini memang sekarang fokusnya di lower tier cities ya, di mana mungkin Tokopedia itu lebih di top tier. Jadi kalau nanti Gojek ini udah merge sama Tokopedia kan, jadi ya mungkin next stage-nya atau ya mungkin ini tebakan aja ya. Of course, I don't know for sure, tapi bisa aja Grab dan Bukalapak itu merge gitu ya. SoftBank sendiri harusnya dari sisi ownership ya, karena dia kan
di Tokopedia berarti dia udah kuasain top tier cities ya, anggaplah gitu ya. Ini memang masih competing head to head. Jadi kelihatannya kalau Shopee ya they just want everything lah gitu. Kalau Tokopedia udah berhasil di top tier gitu ya, udah market share-nya cukup oke di top tier, Bukalapak nih harusnya jadi senjata untuk lebih ke lower tier. Karena toh sekarang dengan strategi mitranya dia itu kan memang dengan agent yang sekarang mungkin jumlahnya 6-7 juta gitu ya, itu bisa lebih relevan ya untuk lower tier cities. Mungkin salah satu yang bisa aku highlight juga, Ellen, itu terkait dengan group buying yang sekarang lagi ngetrend di China. Itu untuk Indonesia mestinya sih bisa jalan ya. Mungkin ini jadi salah satu yang boleh dicermatin going forward gitu ya. Grup Dan apa mungkin tadi, ini juga sorry? group buying. Maksudnya kalau untuk di lower tier cities kan mungkin mereka belum begitu melek teknologi ya kan. Adoption untuk online ini masih cukup rendah. Jadi kalau di China itu cara ngakalinnya sekarang adalah jadi mereka ada agent yang keliling gitu. Misalnya di satu kompleks ada in charge kayak PIC-nya gitu, Ellen. Ada satu agent yang keliling untuk dia yang nawarin mau beli apa, dia yang eksekusiin gitu semuanya. Nah, harusnya Indonesia dengan rasa kekeluargaan yang cukup tinggi ya, apalagi di daerah gitu kan. Kayaknya cocok nih strategi kayak gini aku rasa ya gitu. Nah, ini bisa jadi harusnya Shopee sih soon mungkin akan apply juga. Tapi kelihatannya kalau untuk Shopee ini kan ya memang burning money-nya lebih tinggi sih. Tapi apa ya? Mungkin karena banyak banyak yang dipikirin gitu ya. Masih banyak yang mereka mau masuk, dan mereka kan juga masuk ke Shopee Food, masuk ke Shopee Fresh gitu ya. Jadi mungkin ya fokusnya agak less gitu ya. Mungkin Bukalapak bisa ada angle di sana sih kalau dia mau fokus untuk lower tier cities dan terapin si group buying ini gitu. Kalau kita mau masuk ke perusahaan-perusahaan digital seperti itu ya, gimana caranya kita entry? Kalau secara teknikal dia juga udah uptrend, breakout terus, kemudian secara valuasi, biasanya perusahaan teknologi ini juga valuasinya tergolong mahal ya, karena mereka juga fokus pada traction dan juga pada GMV gitu, atau matrix-matrix yang lainnya. Yang kemarin sempat saya bahas juga bareng dengan Pak Henki dan juga Pak Adri gitu. Sementara itu revenue-nya sebenarnya net profit-nya sebenarnya kadang-kadang juga mereka masih struggling gitu. Nah, ini gimana caranya kalau teman-teman investor ini mau masuk, gimana caranya menentukan level entry yang tepat? Karena kalau bicara tentang valuasi, biasa valuasinya agak-agak mahal. Iya, memang mungkin gamenya lebih medium to long term sih, Ellen, ya. Jujur, aku kalau untuk technical sih memang kurang kurang nguasain. Jadi kalau untuk entry level, ya mungkin memang sekarang benchmark valuasinya lebih ke arah top line ya, atau boleh dibilang ya GMV or revenue gitu. Dimana mungkin Bukalapak secara take rate itu udah relatif lebih oke gitu dibandingin yang lain. Again, karena monetization-nya dia lebih duluan gitu kan. Tapi kalau secara price to GMV sih, kalau mau bandingin sama regional player ya, mungkin ya rata-rata benchmarknya sekarang ekspektasinya Tokopedia dan Bukalapak mungkin kurang lebih lah, itu kira-kira 1 kali 2020 punya GMV sih, gitu. Nah, untuk MTech sendiri ya memang mesti dilihat lagi ya, apakah dengan 4 to 5 billion gitu ya US dollar valuation untuk Bukalapak, terus ditambah dengan lini bisnis mereka yang lain itu sebenarnya kedepannya value-nya lebih ke yang mana ya? Aku rasa sih mungkin lebih banyak memang ke digitalnya ya, baik itu Bukalapak, Dana, kayak gitu sih. Banyak teman-teman di sini yang masih belum ngerti tentang GMV. GMV itu adalah Gross Merchandise Value, atau juga kadang-kadang bisa juga dilihat sebagai Gross Merchandise Volume gitu. Nah, GMV ini banyak dipakai untuk perusahaan e-commerce teman-teman ya. Jadi GMV ini bukan pendapatan atau revenue. Jadi yang membedakan adalah kalau GMV misalkan dari total barang yang terjual dikaliin dengan harga barang tersebut, terus kemudian dia nggak termasuk barang-barang retur kayak gitu. Mungkin Bu Merlisa bisa dijelasin lebih jelas nih bedanya GMV dengan revenue lebih Oh detail. iya,
Mungkin gini ya, jadi GMV itu memang benar kata Ellen, jadi gross merchandise value itu memang total transaksi lah ya, boleh dibilang transaction value. Misalnya aku beli barang A di Tokopedia itu seharga 15.000, ya 15.000 ini dianggapnya GMV gitu. Tapi untuk Tokopedia kan sebenarnya itu bukan dianggap revenue, karena harusnya yang dianggap revenue sama dia adalah komisi yang dia charge. Kalau misalnya dia charge-nya 2%, ya jadinya harusnya revenue dia itu ya hanya 2% dikali 15.000 itu tadi gitu ya. Jadi kira-kira GMV itu ya total total transaksi dikali average order value gitu. Total apa ya, jumlah transaksinya berapa dikali rata-rata setiap orang itu rata-rata setiap transaksi itu berapa rupiah sih gitu. Oke, Kurang lebih oke, oke. seperti itu. Oke, Bu Merlisa, dikit nih out of topic dari sektor digital nih ya. Dikit tentang SWF. Bu Merlisa ada update nggak tentang SWF di Indonesia? Ketawa dia. Saya tahu kenapa. Kenapa ketawa nggak tahu. Boleh saya sebut nggak? Bu, duduknya nggak naik dikit dong atau kameranya yang diturunin ini tenggelam terus saya mau silangin ini questionnya nggak bisa hilang dari tadi. Oh, oke Jadi, oke. ya, ya, ya. Ya Ya, ini ya. naik dikit Oke aja. Ya, oke. atau kameranya yang diturunin posisinya sehingga kelihatan lebih jelas. Oke, Coba biar wajah bentar. cantiknya Bu Merlisa kelihatan tuh. Diganjel, Very good. diganjel. Oke, 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 oke. Kayak Sorry gini. merepotkan jadinya. Oke. Ya, bicara tentang SWF ini progresnya gimana Bu? Ini udah ditunggu-tunggu ini SWF-nya. Belum belum mulai, Ellen. Belum bisa ngomong banyak ya. Tapi Ya, kalau ya progresnya obviously sendiri sekarang, oke, gimana? obviously memang itu jadi salah satu kunci ya kalau ngomong yang tadi kita diskusi semua ini kan lebih kayak ya near term to medium term fokus gitu ya. Sementara kalau tujuan government memang untuk long term game di Indonesia ya mungkin udah pernah dibahas juga pasti sebelumnya. Hmm, memang kan tujuannya untuk apa? Lebih untuk ngundang investasi gitu ya, di mana untuk investasi sendiri sekarang aku rasa sih memang fokus jangka pendeknya memang masih di infrastruktur gitu ya. Ujung-ujungnya kan memang infrastruktur sama human resource lah untuk Indonesia supaya bisa lebih sustainable ke depannya dan untuk mengundang investasi yang lebih besar lagi gitu. Tapi kalau untuk human resource ini kan PR-nya lebih panjang lagi ya. Maksudnya dari mulai pendidikan segala macam ini ya ini benar-benar long term game lah. Nah, kalau untuk infrastruktur ini kan bisa lebih kelihatan gitu efeknya. Iya. Jadi ya memang fokusnya government saat ini memang kelihatannya untuk sekarang ini SWF ya memang untuk proyek infrastruktur dulu, walaupun nanti ke depannya memang nggak menutup kemungkinan untuk masuk ke sektor lain ya gitu. Oke, kalau untuk infrastruktur sendiri ya, kalau Bu Merlisa udah dapat ini belum update info berapa banyak sih dana yang sudah pemerintah kumpulin buat SWF ini? Dari budget government sendiri kan kalau nggak salah 15 triliun ya nanti. Mereka sih pengennya kan up to 75 triliun. Dari yang pihak ketiga, ya obviously kan pengennya mereka maunya goalnya undang foreign investment juga gitu kan. Ya terakhir sih yang kita dengar yang dari UAE itu kali ya, Ellen ya, yang 10 billion Betul. US ya. Kira-kira 150 triliun. Goal jangka panjangnya sih memang 200 billion US, yaitu big dream-nya lah. Itu mungkin Sebenarnya super long term. kalau bicara tentang jangka panjang berapa lama ya untuk SWF ini? Iya, um, maybe like 15-20 years kali. Retail Iya, investor mah ngarepnya kalau jangka panjang makanya buat mereka, jangka panjangnya 1 tahun retail ya jangka investor tuh panjangnya satu mereka ya. bulan sangat panjang sekali mereka. Oke, jangka panjang buat ya buat investor retail tuh lebih dari setahun tuh udah panjang banget lah buat mereka gitu. Dan mereka Iya, expect kalau iya. kita ngomong SWF hari ini, expect besok tuh sampai SKT PTBP naik gitu. Oh iya, iya. Nggak sih Oke, kayaknya. padahal ya mungkin
dampak positifnya kalau misalkan nanti udah mulai jalan ya probably nggak sampai selama itulah gitu. Oke, Bu Merlisa mungkin mau disimpulkan untuk kondisi market saat ini, untuk kondisi apa ya, mungkin pesan dari Bu Merlisa kalau ngelihat situasi market saat ini gimana gitu buat teman-teman semuanya. Iya, aku rasa sih sebenarnya untuk Indo sendiri cukup promising. I think we are on the right track ya. At least quite proud juga compare to other Southeast Asia countries gitu ya. Kita juga cukup ahead in term of vaccination rate gitu ya. Despite sebenarnya nggak gampang kan manage people expectation segala macam gitu kan. Belum lagi ya logistiknya juga very challenging di Indonesia gitu. Dan I think untuk recovery ke depan, karena demografi kita cukup young, sebenarnya di tengah global uncertainty kayak gini, untuk Indonesia harusnya bisa recover faster, karena kita younger gitu ya, younger demographic. Jadi ya memang mungkin ya bukan pesan lah ya, lebih ke mungkin kalau ngelihat outlook-nya gimana, ya aku sih sebenarnya masih cukup confident itu untuk ya ini overall Indonesia gitu. Ada Pak Budi Warsono, Merlisa my favorite analyst, rugi kalau nggak dengerin Merlisa. Iya dari tadi dia udah godain. Thank you loh Wood for watching. Oh panggilnya Wood, oke Wood, thank you Wood for watching Wood. Oke. Kita coba mau kasih giveaway ya buat 5 orang yang udah rajin nonton dari awal sampai akhir. Jadi kita kasih pertanyaan yang di awal banget. Tadi aku ada bahas tentang sektor coal. Jadi emiten coal apa yang dividen yield-nya paling gede? Ya, yang paling gede. Dividen yield-nya paling gede. Tadi ada 3 emiten yang aku sebutin, dividen yield-nya paling gede. Kalau bisa sebutin angka dividen yield-nya dia. Nah loh, Kak, yang bisa jawab yang paling ini nih, yang paling awal. TPIA gimana, Ci? Aku bahas dikit ya, tambahin sambil nunggu pemenangnya. TPIA ini ada sentimen positif dari data Kementerian Perindustrian, kinerja ekspor industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia sendiri. Ini mencapai 4,8 miliar US dollar, artinya naik di kuartal 1 2021, dan ini cukup stabil permintaannya meskipun kemarin harusnya Imlek tuh biasanya agak-agak turun dikit gitu secara historical, tapi ini cukup stabil ya. Dengan kondisi seperti ini sih kita lihat kalau misalkan kinerja ekspor bisa membaik ya dengan terkendalinya COVID-19 ya. Ini akan bagus buat TPIA, tapi sekali lagi ini disclaimer teman-teman, ini cuma review aja, review dari sentimen yang baru aja kita dapetin dan bukan merupakan rekomendasi gitu. Oke. Wah, ini yang ngejawab bagus nih. Wah, Cihua Snow Beauty aku pilih karena jawabannya paling lengkap. Adrian Subianto, angkanya bener. Terus Lydia Cia, angkanya bener. Victor Christians, angkanya bener. Terus ya satu aja yang paling tinggi, Edwin_BEP. 5 orang DM saya dengan kode MT7, nama, email, dan WhatsApp. Teman-teman akan mendapatkan edukasi melalui Mtrade dan semoga bisa membantu teman-teman semuanya untuk belajar dalam berinvestasi. Sekali lagi disclaimer buat teman-teman semuanya, baik di Mtrade maupun di dalam edukasi melalui Instagram Live, kita coba kasih yang terbaik juga, tapi di pasar saham tetap ada risiko yang harus diantisipasi. Jangan lupa join seminar online 1 Mei jam 8 malam di mtrade.id/SODV. Daftarnya, kode promonya hari ini APR27. Nanti kita juga akan ajarin teman-teman untuk cara pakai virtual investment platformnya IDX, meskipun Mtrade ke depan juga ada sendiri gitu ya. Tapi kita mau perkenalkan apa yang IDX udah buat saat ini gitu. Sekali lagi terima kasih banyak buat Ci Merlisa. Halo. Thank you Ella. Terima kasih banyak buat insight-nya malam hari ini. Yang sangat luar biasa. Semoga stay healthy ya. Semoga berguna. Ya, sangat berguna sekali sharingnya. Terima kasih Ci Merlisa dan juga terima kasih teman-teman semuanya yang sudah nonton. Stay healthy, tetap semangat, dan salam profit. Good night. Night. Bye.